Monkeypox adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia, di mana penyebabnya adalah virus monkeypox. Monkeypox memiliki gejala mirip dengan cacar, yaitu suatu penyakit yang sudah dieradikasi pada sekitar tahun 1980. Di mana monkeypox ini pertama kali ditemukan di Denmark pada tahun 1958 pada 2 ekor kera yang sebenarnya dipelihara untuk penelitian. Karena itulah penyakit ini disebut dengan monkeypox atau cacar monyet. Monkeypox pada manusia ditemukan pertama kali di Kongo pada tahun 1970 dan kemudian secara sporadis menyebar ke beberapa negara Afrika, terutama Afrika Tengah dan Afrika Barat. Dan sejak bulan Mei 2022, penyakit ini sudah menjadi perhatian masyarakat global karena sudah meluas sampai ke negara-negara non-endemis, sampai ke 4 wilayah regional WHO, antara lain ke Eropa, Amerika, Mediterania Timur, dan Pasifik Barat. Dan sebagian besar kasus ternyata tidak didapatkan riwayat perjalanan ke daerah-daerah endemis. Beberapa negara yang sudah melaporkan kasus monkeypox antara lain adalah Inggris, Denmark, Italia, Swedia, Finlandia, Austria, Amerika, dan beberapa negara yang lain. Di Indonesia baru ditemukan satu kasus monkeypox, yaitu pada seorang WNI usia 27 tahun, di mana pasien ini baru datang di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2022 dari perjalanan ke luar negeri. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, pasien ini mengalami gejala-gejala seperti monkeypox dan datang ke fasilitas kesehatan pada tanggal 15 Agustus, diberikan pengobatan dan juga diperiksa tes PCR untuk monkeypox. Dan pada tanggal 19 Agustus hasilnya keluar dan ternyata positif monkeypox. WHO memperkirakan ke depan akan semakin banyak ditemukan kasus-kasus monkeypox di negara-negara non-endemis, dikarenakan semakin banyaknya screening dan monitoring yang dilakukan. Selanjutnya, bagaimana dengan penyebaran penyakit ini? Bagaimana dengan gejala klinisnya? Dan bagaimana dengan pencegahannya? Tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Penyebab monkeypox adalah virus monkeypox, di mana dia berasal dari genus Orthopoxvirus, segolongan dengan virus variola yang menyebabkan cacar atau smallpox, virus Vaccinia, dan virus cowpox. Infeksi monkeypox paling sering ditemukan pada hewan-hewan pengerat, di mana kasus di Amerika pertama kali terjadi karena serangan dari hewan pengerat padang rumput, di mana hewan ini diduga terinfeksi virus monkeypox dari tikus yang berasal dari Afrika. Penularan kepada manusia adalah melalui kontak langsung dengan hewan atau manusia yang terinfeksi, atau melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Penularan bisa melalui gigitan atau cakaran pada hewan terinfeksi, atau melalui mengolah daging dengan cara yang tidak sehat ataupun kurang matang. Bisa juga terinfeksi dari manusia yang lain melalui droplet, ataupun melalui hubungan seksual, ataupun bersentuhan luka dengan manusia yang terinfeksi, ataupun juga bisa melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Penularan antar manusia tidaklah mudah dan biasanya membutuhkan kontak erat dan juga waktu yang agak lama.
Gejala klinis penyakit ini meliputi masa inkubasi dan masa infeksi. Masa inkubasi adalah masa interval antara masuknya virus sampai dengan timbulnya gejala. Biasanya berkisar antara 6 sampai dengan 13 hari. Tetapi bisa juga berkisar antara 5 sampai dengan 21 hari. Masa infeksi dibagi dalam 2 fase, yaitu fase akut atau fase prodromal dan fase erupsi. Fase akut atau fase prodromal biasanya berlangsung selama 1 sampai 5 hari, ditandai dengan demam, nyeri kepala, nyeri seluruh tubuh dan juga badan rasanya lemas, dan juga pembekakan kelenjar getah bening, terutama di daerah leher, ketiak, dan lipatan paha. Fase erupsi berlangsung setelah 1 sampai 3 hari demam. Biasanya ditandai dengan ruam yang dimulai dari daerah wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh yang lain secara bertahap. Ruam paling banyak di daerah wajah, sekitar 95%, kemudian telapak tangan dan kaki sekitar 75%. Di mana ruam ini awalnya berupa bintik-bintik kemerahan, kemudian menjadi lepuh kecil berisi cairan bening, kemudian menjadi lepuh kecil berisi cairan nanah, kemudian mengering, kruste, dan akhirnya rontok. Fase erupsi biasanya berlangsung selama 10 hari. Fase erupsi benar-benar bersih menghilang setelah sekitar 3 minggu. Pada fase erupsi, biasanya penularan berpotensi terjadi dengan lebih mudah. Di Afrika, monkeypox terbukti menimbulkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terjangkit. Di mana memberatnya penyakit ini tergantung dari tingkat paparan virusnya, kemudian daya tahan tubuh pasien, dan juga tingkat keparahan komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah berupa infeksi sekunder, baik infeksi paru atau pneumonia, infeksi otak maupun infeksi kornea, sampai dengan menyebabkan kebutaan. Dan golongan yang paling sering terkena dan cukup parah adalah anak-anak, wanita hamil, dan orang-orang dengan gangguan imunitas. Diagnosa monkeypox bisa ditegakkan melalui manifestasi klinis dan juga laboratorium. Manifestasi klinis seperti saya ajarkan tadi bisa berupa ruam, di mana ruam itu bisa di daerah wajah paling banyak, juga di daerah mukosa mulut, di daerah kornea mata, telapak tangan dan kaki, dan juga di daerah organ kelamin. Yang paling khas dari monkeypox adalah pembekakan kelenjar getah bening, di mana ini membedakan dengan cacar yang lainnya, misalkan cacar air atau varicella. Konfirmasi diagnosa adalah dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu berupa pemeriksaan PCR dan juga sequencing. Belum ada obat yang bisa membunuh virus monkeypox. Penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Pengobatan terutama ditujukan untuk mengurangi keluhan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh penderita, sehingga tidak jatuh dalam komplikasi yang lebih berat. Vaksin yang digunakan untuk memberantas cacar ternyata efektif, sekitar 85% untuk melindungi terhadap monkeypox. Namun karena ketersediaannya masih terbatas, maka saat ini masih dalam tahap diperbanyak. Terdapat 4 laporan kasus
ibu hamil yang terinfeksi monkeypox di Kongo pada tahun 2017. Dua kasus pertama adalah ibu hamil yang terinfeksi monkeypox pada awal-awal kehamilan, di mana berakhir dengan keguguran. Kasus ketiga adalah ibu hamil yang terinfeksi monkeypox pada trimester kedua kehamilan. Kemudian sembuh, kehamilan berlanjut, dan akhirnya ibu tersebut melahirkan normal. Kasus keempat adalah ibu hamil yang terinfeksi monkeypox pada trimester kedua kehamilan, di mana kemudian janin mati dalam rahim pada usia kehamilan 21 minggu. Pada saat diperiksa, didapatkan pembesaran hati dan juga penumpukan cairan di dalam perut bayi. Dari laporan di atas dapat kita lihat bahwa infeksi monkeypox pada masa hamil akan berisiko menyebabkan keguguran dan janin mati dalam kandungan. Penularan dari ibu ke bayi bisa terjadi pada saat kehamilan, saat persalinan, dan setelah melahirkan. Saat kehamilan, infeksi virus bisa masuk ke janin melalui plasenta. Saat persalinan, terutama persalinan normal, di mana berisiko terjadi mikrolesi, maka infeksi virus bisa masuk melalui mikrolesi. Sehingga banyak ahli berpendapat sebaiknya pada ibu hamil yang terinfeksi monkeypox pada masa persalinan, maka sebaiknya persalinan dijalankan dengan operasi cesar. Kemudian setelah melahirkan, penularan juga bisa terjadi. Sehingga setelah melahirkan, sebaiknya bayi segera diisolasi, dipisahkan dari ibu, menyusui ditunda, sampai ibu dinyatakan sembuh. Ada beberapa cara pencegahan agar ibu hamil tidak terkena penyakit monkeypox. Yang pertama adalah hindari kontak langsung atau memprovokasi hewan-hewan penular monkeypox, terutama hewan pengerat di daerah endemis. Yang kedua, hindari makan hewan buruan liar, terutama di daerah endemis. Yang ketiga, biasakan masak daging hingga matang sempurna. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan hewan atau manusia yang terinfeksi penyakit monkeypox, dan juga dengan benda-benda yang terkontaminasi virus ini. Yang kelima, biasakan hidup bersih dan sehat. Dan yang keenam, jika vaksin cacar sudah tersedia, maka segera lakukan vaksinasi cacar. Pencegahan dan penanganan seawal mungkin adalah hal yang penting bagi ibu hamil. Jika seorang ibu hamil mulai merasakan keluhan-keluhan seperti penyakit monkeypox, maka segeralah memeriksakan diri. Penanganan yang lebih awal akan bisa menghindarkan ibu hamil dari komplikasi yang lebih serius. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan penyakit monkeypox dan kehamilan. Di mana informasi yang saya berikan ini adalah informasi awal, dan ini akan terus berkembang sesuai dengan penelitian-penelitian ke depan yang lebih mendalam. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.